Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rasionalisme. Apa sih rasionalisme itu? Nah, rasionalisme itu mempunyai arti akal dan isme itu aliran atau faham. Aliran atau faham filsafat modern yang menyatakan bahwa kebenaran hanya bisa didapatkan melalui akal, yang artinya bahwa akal adalah satu-satunya alat pencari kebenaran. Tokoh rasionalisme ada tiga. Yang pertama yaitu René Descartes dari Prancis yang dikenal dengan bapak filsafat modern. Yang kedua yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz dari Jerman. Yang terakhir yaitu Baruch Spinoza dari Belanda. Yang kedua yaitu empirisisme, filsafat berbasis pengalaman. Empirisisme yaitu mempunyai arti emperia dari bahasa Yunani dan experience yaitu pengalaman, dan isme yaitu aliran atau paham. Nah, pengetahuan empirisisme ini ada dua, yaitu a priori dan a posteriori. Dan a priori itu pengetahuan yang tidak perlu dibuktikan dari pemikiran, sifatnya deduktif atau umum ke khusus. Yang kedua yaitu a posteriori, yaitu pengetahuan yang harus dibuktikan kebenarannya bergerak dari sifat spesifik ke umum yaitu atau induktif atau disebut dengan riset lapangan. Pengetahuan dari panca indera yaitu karena semua pengetahuan bisa didapat hanya dengan dipikir. Setelah melihat dari tangkapan indera, kemudian diproses dengan akal. Pengetahuan menurut empirisisme. Bagi empirisisme, pengetahuan manusia yang pasti adalah berasal dari pengalaman manusia. Artinya, pengalaman manusia menjadi satu-satunya sumber pengetahuan manusia. Pengalaman yang dimaksud yaitu bisa berupa pengalaman indrawi dan juga bisa pengalaman rohani. Yaitu kritisisme dari Immanuel Kant dari Jerman. Kritisisme yaitu kritik dan isme aliran atau faham. Secara bahasa, kritisisme yaitu aliran filsafat yang mengkritik. Kritisisme yaitu aliran filsafat barat modern yang mengkritik aliran rasionalisme dan empirisisme dan berusaha mensintesikan antara keduanya. Apa sih yang disebut dengan filsafat kritisisme? Filsafat kritisisme yaitu filsafat yang pelajarannya dimulai dengan membahas adanya batas-batas kemampuan rasio yang sebagai sumber pengetahuan manusia. Maka dari itu kritisisme sangat berbeda dengan bentuk filsafat modern sebelumnya yang mengakui kemampuan rasio dan otoriter. Ada tiga tahapan yang digagas oleh Kant untuk dapat memperoleh bersifat sintetik a priori. Yang pertama yaitu tahap indrawi, yang kedua tahap rasional, yang ketiga yaitu tahap akal budi. Positivisme abad ke-19 Masehi. Positivisme yaitu fakta nyata dan isme yaitu aliran atau paham. Positivisme yaitu suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Positivisme adalah filsafat modern yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar manakala bersifat logis, empiris, dan dapat dibuktikan melalui observasi dan hasilnya bisa terukur. Inti positivisme yaitu menolak sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik atau di luar fakta dan tidak bisa dibuktikan melalui serangkaian kerja ilmiah. Selanjutnya yaitu eksistensialisme. Apa sih eksistensialisme itu? Eksistensialisme yaitu aliran filsafat barat modern yang memandang sesuatu sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara kerja manusia di alam dunia ini dengan kesadarannya. Eksistensialisme yaitu mempunyai arti eks keluar dan sistere atau sistensi yaitu berdiri atau berdiri dengan keluar dari diri sendiri dan menyadari keberadaan dirinya dan berupaya keluar dari dirinya. Terakhir yaitu pragmatisme, filsafat berbasis kegunaan. Pragmatisme mempunyai arti pragma, praktis atau praktek, dan isme yaitu aliran atau faham. Pragmatisme berarti aliran filsafat yang menekankan ke praktek. Pragmatisme yaitu aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar manakala dapat dipraktekkan dan dapat memberikan manfaat.
Kebenaran pragmatisme bersifat subjektif karena bergantung kepada hasil praktik dan kebermanfaatan yang diperoleh oleh masing-masing orang. Bisa jadi orang yang satu merasakan manfaat tapi belum tentu yang lain bisa merasakan manfaat juga. Hal yang kedua yaitu jika epistemologi barat hanya sebatas mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris saja dengan menggunakan cara kerja aliran-aliran filsafat barat modern, maka bagaimana dengan hal-hal yang bersifat metafisik dan di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan dengan epistemologi barat? Sementara dalam agama, terutama agama Islam, banyak hal-hal yang bersifat metafisik yang dikaji. Maka epistemologi yang seperti apa yang akan kalian gunakan untuk bisa mengkaji semua itu, baik fisik maupun metafisik? Mengingat struktur bangunan pengetahuan Islam yang tidak bisa memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Menurut saya, epistemologi barat tersebut dengan epistemologi Islam, dalam hal ini epistemologi Imam Al-Ghazali, terlihat bahwa sumber ilmu pengetahuan menurut Islam lebih luas. Cukupannya tidak hanya berdasarkan akal ataupun pengalaman indera saja yang sama-sama memiliki keterbatasan. Akan tetapi pengalaman indera ini disempurnakan oleh akal atau rasio, dan pada akhirnya akal juga tidak mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat metafisika, sehingga disinilah hati memiliki peranan penting untuk menjelaskan hal tersebut. Berdasarkan ilham dan wahyu Al-Quran, jika jadi tidaklah mengherankan jika filsafat rasionalisme Plato dan empirisismenya Aristoteles tidak mampu menjangkau pemahaman mengenai ilmu yang sifatnya metafisika, karena ilmu metafisika hanya mampu dipahami melalui ilmu yang bersumber dari hati melalui ilham. Dan epistemologi barat, ilmu telah dibatasi pada bidang-bidang fisik atau empiris-empiris saja. Sedangkan dalam epistemologi Islam, ia dapat diterapkan dengan sama validnya pada ilmu-ilmu yang fisik atau empiris maupun non-fisik atau metafisika. Menurut Mulyadi Kartanegara, pada dasarnya bisa menerjemahkan skins dengan ilmu, dengan syarat bahwa ilmu dalam epistemologi Islam tidak dibatasi hanya pada bidang-bidang fisik seperti dalam epistemologi barat. Soal yang ketiga yaitu pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan setelah mengkaji filsafat barat modern yang barangkali nanti bisa kalian terapkan di kehidupan nyata? Jawabannya adalah, sebagai seorang pelajar filsafat dapat mengajarkan pembelajar agar terus berupaya mengembangkan keilmuan, karena esensinya tidak ada perubahan yang abadi selain perubahan itu sendiri, sehingga ilmu akan semakin berkembang ke arah kemajuan. Filsafat juga mengajarkan manusia untuk belajar secara komprehensif dan integral dan tidak parsial maupun dangkal, sehingga hasil dari kegiatan belajar dapat mewujudkan ketercapaian tujuan seutuhnya, baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selanjutnya, filsafat mengajarkan manusia untuk belajar nilai-nilai kehidupan. Tidak hanya nilai lahirlah semata, tetapi lebih dari itu, yaitu etika dan estetika.